Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alda Cintia Prawita, NIM 21231113. Saya dari kelas IPA B 2021, mata kuliah Fisika Umum, Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan praktikum saya, yaitu yang pertama sebagai kalor sebagai salah satu bentuk perubahan energi. Nah, yang pertama itu adalah tujuan percobaan. Yang pertama, mengetahui pengaruh suhu terhadap energi yang tersimpan. Yang kedua, mengetahui pengaruh jenis benda terhadap energi yang tersimpan. Dan yang ketiga, mengetahui perubahan energi yang terdiri pada beberapa sistem energi. Nah, yang selanjutnya itu kompetensi. Mahasiswa mampu mengajukan gagasan penyelesaian masalah suhu dan kalor dalam kehidupan sehari-hari dengan menerapkan metode ilmiah serta mengolah data hasil pengukuran menggunakan angka berarti disertai ketidakpastiannya. Nah, selanjutnya kita masuk kepada teori dasar. Energi di alam ini banyak sekali. Berdasarkan hukum kekekalan energi menyatakan bahwa jumlah energi dari sebuah sistem tertutup itu tidak berubah. Energi akan tetap sama. Energi tersebut tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan oleh manusia, namun energi dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk energi lainnya. Nah, selanjutnya kita masuk pada alat dan bahan. Yang pertama, komputer. Yang kedua, aplikasi PET, yaitu pada simulation world energy and power. Dan ketiga itu jaringan internet. Selanjutnya kita masuk pada prosedur kegiatan. Yang kegiatan pertama yaitu bukalah aplikasi PET simulation pada komputer. Dan yang kedua, klik menu play with simulation. Kemudian pilih menu fisika, kemudian kerja, energi dan daya. Yang ketiga, lalu pilihlah simulasi bentuk energi dan perubahannya. Yang keempat, klik tombol play pada tampilan simulasi bentuk energi dan perubahannya untuk memulai menjalankan program. Dan kelima, pilih intro atau pengantar. Yang keenam, beri tanda centang pada box energi symbols. Yang ketujuh, pindahkan kubus iron atau besi di atas tungku, kemudian pindahkan termometer di dekat kubus tersebut. Yang ke-8, catatlah jumlah E pada awal sebelum dipanaskan. Yang ke-9, ubahlah suhu air dengan memindahkan heat controller atau pengatur suhu ke bagian heat atau panas. Yang ke-10, amati kenaikan suhu pada komputer pada termometer. Kemudian catatlah jumlah energi E yang timbul. Yang ke-11, kembalikan heat controller pada posisi normal. Amati jumlah energi yang masih berada pada kubus atau iron. Ulangi percobaan tersebut dengan mengganti kubus iron dengan bata atau brick dan air. Nah, kegiatan kedua yaitu pilihlah energi sistem atau sistem energi pada bagian yang ditampilkan. Yang kedua, beri tanda centang pada box energi symbols. Yang ketiga, pilihlah salah satu sumber energi dengan mengklik gambar kran, kemudian buka kran air sehingga air kran keluar dan menggerakkan turbin. Amati perubahan energi yang terjadi dari sumber air yang mengalir sampai ke tabung berisi air. Yang kelima, catat hasil pengamatan tersebut ke dalam tabel. Yang keenam, ubahlah sumber energi dan catat kembali perubahan energi pada masing-masing perangkat. Yang ketujuh, catat hasil pengamatan ke dalam tabel. Nah, ini adalah data pengamatan pada tabel 1, yaitu ada dua, yaitu adalah heat panas dan cool dingin. Nah, pada heat panas, waktu yang pertama itu 0 second dengan iron 6E, brick 2E, dan water 34E. Dan pada waktu 20 second, iron 23E, brick 18E, dan water 46E. Dan pada waktu 40 second, iron 26E, brick 19E, dan water 50E. Dan pada waktu 60 second, iron 28E, brick 20E, dan water 53E. Nah, selanjutnya pada cool atau dingin, waktu yang pertama adalah 0 second dengan iron 6E, brick 2E, dengan water 34E. Dan pada 20 second, iron 4E, brick 1E, dengan water 30E. Dan pada waktu 40 second, iron 4E, brick 1E, dan water 30E. Dan pada waktu 60 second, iron 4E, brick 1E, dengan water 30E. Nah, pada tabel kedua, yaitu ada sistem 1, sistem 2, sistem 3, dan perubahan energi. Yaitu pada sistem 1 air mengalir, sistem 2-nya turbin, dan sistem 3-nya air. Perubahannya adalah mekanik, elektrik, dan panas. Pada sistem 1 yaitu sinar matahari, sistem 2 turbin, dan sistem 3-nya air. Perubahan energi adalah cahaya. Pada sistem 1 teko yang dipanaskan, sistem 2-nya adalah turbin, dan sistem 3-nya adalah air. Dan perubahannya adalah panas, mekanik, elektrik, dan panas. Nah, pada
sistem satu orang naik sepeda, sistem duanya adalah turbin, dengan sistem tiganya adalah air, dengan perubahan energi adalah mekanika, kimia, panas, elektrik, dan panas. Nah, pada sinar matahari, sistem duanya adalah panel surya, sistem tiganya air, dan perubahannya adalah cahaya, elektrik, dan panas. Dan pada air mengalir, sistem duanya adalah panel surya, dengan sistem tiganya adalah air, dengan perubahan energinya adalah mekanik. Dengan teko yang dipanaskan, turbin duanya adalah panel surya, dengan sistem tiganya adalah air, dengan perubahannya adalah panas dan mekanik. Dan pada orang main sepeda, sistem duanya adalah panel surya, dengan sistem tiganya air, dan perubahan energinya adalah kimia dan panas. Selanjutnya kita masuk pada pengolahan data. Yang pertama, perhatikan gambar water, iron, dan brick yang tampak pada bagian intro. Pada saat benda belum diberikan perlakuan, apakah benda sudah memiliki energi dan bagaimanakah jumlah energi masing-masing benda? Jawabannya adalah ya, sudah memiliki energi sebelum diperlakukan. Jumlahnya berbeda-beda tiap benda, yaitu besi 6E, bata 2E, dan air 34E. Nah, yang nomor 2 adalah berdasarkan tabel 1, bagaimanakah yang terjadi pada termometer pada saat air dipanaskan diubah jadi cool, normal, dan heat? Jawabannya adalah jika cool, termometer akan turun, jika normal akan stabil, dan jika heat akan naik atau panas atau semakin panas. Nah, yang ketiga, apa yang terjadi pada jumlah energi yang tersimpan pada suhu yang ditunjukkan termometer semakin tinggi? Jawabannya adalah yang terjadi jumlah energi semakin bertambah, dan ada juga energi yang menguap akibat dari panas yang diberikan. Keempat adalah apakah perbedaan jenis benda berpengaruh terhadap besarnya energi yang tersimpan pada benda setelah dipanaskan? Jawabannya adalah ya, jika benda tersebut termasuk benda besi, maka energi yang tersimpan semakin besar, dan pada bata penyimpanan energi paling rendah. Dan yang kelima, berdasarkan tabel 1, buatlah grafik. Kita dapat melihat itu grafik pada iron dan pada brick dan juga pada water. Nah, yang keenam adalah apa fungsi sistem 1, yaitu untuk memproduksi energi, dan soal nomor 7, apa fungsi sistem 2, yaitu untuk memproses energi. Nomor 8, apa fungsi sistem 3, yaitu untuk menghasilkan energi, dan nomor 9, apakah ketiga sistem tersebut dihubungkan pasti akan terjadi perubahan energi? Jawabannya tidak. Tidak semua seperti sinar matahari, jika diproses menggunakan turbin tidak menghasilkan apa-apa, dan air mengalir jika diproses menggunakan panel surya tidak menghasilkan energi. Soal nomor 10, perubahan energi apa sajakah yang terjadi dalam sistem tersebut? Jawabannya adalah mekanik, elektrik, panas, cahaya, dan kimia. Selanjutnya kita masuk kepada tugas akhir. Yang pertama adalah kemukakan pendapatmu tentang pengaruh suhu terhadap energi yang tersimpan. Jawaban dari saya adalah apabila suhunya rendah maka jumlah energi yang tersimpan juga rendah, dan apabila suhu tinggi maka jumlah energinya bertambah. Soal nomor 2, kemukakan pendapatmu tentang pengaruh jenis benda terhadap energi yang tersimpan. Jawaban dari saya adalah semakin padat benda tersebut maka semakin sedikit energi yang tersimpan. Yang ketiga, kemukakan pendapatmu tentang energi yang terjadi pada beberapa sistem energi. Jawaban dari saya adalah perubahan energi yang terjadi pada benda tersebut mengalami perubahan akibat diberi perlakuan, dan perubahan tersebut berubah lagi akibat berubahnya bentuk sistem. Yang keempat, buatlah kesimpulan. Nah, kesimpulan dari saya adalah kalor adalah perbedaan energi oleh suatu benda karena pengaruh tertentu. Semakin rendah suhu, maka kalor yang dihasilkan semakin sedikit. Massa benda juga mempengaruhi suatu kalor. Semakin padat benda, maka jumlah energi yang ada di dalamnya maka semakin sedikit. Nah, selanjutnya kita masuk kepada materi yang kedua, yaitu gas ideal. Nah, tujuan percobaan yang pertama yaitu menentukan pengaruh perubahan suhu terhadap volume suatu gas ideal dalam ruang tertutup. Dan kedua, menentukan pengaruh jumlah molekul terhadap volume suatu gas ideal dalam ruang tertutup. Dan ketiga, membandingkan kecepatan relatif gas berat dan gas ringan dalam ruang tertutup. Dan keempat, mempresentasikan hasil laporan analisis terkait percobaan teori kinetik gas. Nah, selanjutnya adalah kompetensi, yaitu mahasiswa mampu menentukan pengaruh perubahan suhu dan jumlah molekul terhadap volume. Gas ideal mengukur kapasitas kalor dan kalor jenis materi serta mengolah data hasil pengukuran menggunakan angka berarti disertai ketidakpastiannya. Nah, pada teori dasar, apabila suatu gas ideal berada dalam ruang tertutup, maka gas tersebut melakukan tekanan pada dinding ruang karena partikel-partikel gas tersebut senantiasa bergerak dan bertumbukan dengan dinding ruangan. Nah,
Hukum Boyle-Guy-Lusac berlaku untuk gas ideal dalam keadaan tertutup. Persamaan hukum Boyle-Guy-Lusac dapat dituliskan dalam bentuk seperti PV per T sama dengan K merupakan persamaan satu. Pada ahli kimia menemukan bahwa tetapan konstan itu sebanding dengan jumlah mol NR. Oleh karena itu persamaannya yaitu PV per T sama dengan NR merupakan persamaan kedua. R selanjutnya disebut konstan gas umum yang nilainya 8,31 J per mol K atau 0,08 L atm per mol K. Persamaan ini disebut persamaan gas ideal. Jika N sama dengan N per Na, maka persamaan gas ideal di atas dapat ditulis PV sama dengan N per Na kali RT sama dengan N kali R per Na kali T merupakan persamaan ketiga. Nah, jika R per Na sama dengan K, maka persamaan yang terjadi adalah PV sama dengan NKT merupakan persamaan keempat. Dengan K merupakan tetapan Boltzmann yang nilainya 1,38 kali 10 pangkat min 23 J per K. Kecepatan relatif gas ideal. Kecepatan relatif gas ideal dimaknai sebagai akar kuadrat kecepatan rata-rata gas tersebut. Kecepatan relatif dilambangkan dengan V RMS atau RMS sama dengan root mean square gas yang memiliki massa berbeda untuk jumlah molekul yang sama. Kecepatannya relatif berbeda pula. Secara matematis, kecepatan relatif gas ideal dapat dituliskan sebagai berikut. V RMS sama dengan akar V pangkat min 2. Nah, selanjutnya kita masuk pada prosedur kegiatan. Yang pertama, tahap persiapan, yaitu buka laptop. Yang kedua, hidupkan laptop. Yang ketiga, pastikan laptop memiliki aplikasi Java. Yang keempat, carilah tempat di mana software itu berada. Yang kelima, observasi aplikasi gas properties. Nah, pada gambar kita dapat melihat bentuk pada aplikasi pad-nya dengan keterangan, yaitu yang A merupakan menu kontrol, yang B pompa gas, yang C menunjukkan nilai tekanan, D menunjukkan nilai suhu, E penutup ruang gas, yang E ruang gas, yang G pengatur volume ruang, H pengatur suhu, yang I tombol play dan next, dan J pengatur jenis gas. Nah, yang B itu pengaruh perubahan suhu dan jumlah molekul terhadap volume gas ideal. Yang pertama, buka aplikasinya. Yang kedua, atur terlebih dahulu parameter konstan atau constant parameter pada gas, yaitu tekanan pressure pada menu kontrol. Yang ketiga, kemudian tarik tuas pompa gas ke atas kemudian ke bawah sehingga muncul molekul-molekul gas. Perhatikan pada menu kontrol jumlah molekul pada kolom gas in chamber pada bagian heavy species dan perhatikan apa yang terjadi. Yang keempat, kemudian variasikan suhu dengan menggunakan pengontrol suhu dipanaskan atau didinginkan. Yang kelima, amati perubahan terhadap tekanan pada petunjuk nilai tekanan dan volume gas dengan memperhatikan perubahan volume ruang gas. Yang keenam, carilah volume gas ideal menggunakan persamaan 2, kemudian masukkan pada data tabel 1A. Nah, ini merupakan data pada tabel 1A menunjukkan volume gas dengan jumlah partikel konstan, yaitu dengan jumlah partikel 50. Yang pertama, yaitu pada suhu 379 K dengan tekanan 5,8 atm dengan V sama dengan 267,92 meter kubik. Yaitu pada yang nomor 2, 420 K dengan tekanan 5,8 atm dengan V sama dengan 305,38 meter kubik. Pada suhu ketiga 450 K, tekanan 5,8 atm dengan V 318,1 meter kubik. Dan pada suhu keempat yaitu 353 K dengan ATM 5,8 ATM dengan V sama dengan 249,54 meter kubik. Dengan suhu kelima itu 298 K dengan tekanan 5,8 ATM dengan V yaitu 210,65 meter kubik. Nah, selanjutnya dengan prosedur yang sama, tetapkan nilai suhu yang akan digunakan. Pada menu kontrol, tetapkan temperatur sebagai variasi konstan, kemudian masukkan nilai suhu pada menu advanced option, lalu pompakan gas ke dalam ruangan, dan amatilah perubahan tekanan dan volume gas. Dan yang keenam, variasikan jumlah partikel gas dalam ruang tertutup. Yang ketujuh, carilah volume gas ideal menggunakan persamaan 2 dan masukkan pada tabel 1B. Yang ini adalah pada tabel 1B dengan suhu 300 K. Dengan jumlah partikel yang pertama adalah 31 dengan tekanan 4,1 atm dengan V sama dengan 186 meter kubik. Dengan yang kedua yaitu 60 dengan tekanan 7,4 dan V-nya adalah 199,46 meter kubik. Dengan jumlah partikel yang ketiga yaitu
yaitu 76 dengan tetapannya yaitu 9,3 dengan V-nya adalah 201,03 meter kubik, dengan jumlah partikel yang keempat itu 85 dengan tekanan 10,2 dengan V sama dengan 205 meter kubik, dengan yang kelima yaitu jumlah partikel 99 dengan tekanan 12 dengan V adalah 202,95 meter kubik. Nah, selanjutnya kita masuk kepada yang C, yaitu perbandingan kecepatan relatif gas berat dan gas ringan. Yang pertama, percobaan selanjutnya itu membandingkan kecepatan relatif dengan gas berat dan gas ringan dalam ruang tertutup. Untuk itu, atur ulang aplikasi dengan mengklik tombol reset. Yang kedua, kemudian pada tombol menu kontrol, klik tombol Measure Tools, kemudian klik Special Information, maka akan muncul kotak menampilkan data jumlah molekul dan kecepatan rata-rata ringan gas dan gas berat. Dan yang ketiga, aturlah jumlah molekul pada bagian gas in chamber dengan catatan jumlah molekul gas berat dan gas ringan sama. Dari data kecepatan rata-rata yang didapat, carilah kecepatan relatif menggunakan persamaan 5. Nah, pada tabel 2 yaitu pada jumlah molekul 50, gas beratnya adalah 514 dan gas ringannya adalah 1360. Dengan jumlah molekul 100, gas beratnya adalah 514 dengan gas ringannya 1361. Dengan jumlah molekul 150, gas beratnya 514 dan gas ringannya adalah 1361. Dengan jumlah molekul 200, gas beratnya adalah 514 dengan gas ringannya adalah 1361. Dengan jumlah molekul 250, gas beratnya adalah 515 dengan gas ringannya adalah 1360. Selanjutnya kita masuk pada pengolahan data. Yang pertama, hitunglah kapasitas kalorimeter dengan menggunakan rumus di atas untuk setiap data yang diperoleh dan masukkan ke dalam tabulasi kapasitas kalor C1 dalam kolom terakhir. Dan nyatakan hasil derivasi perhitungan ke tabulasi data berikut. Nah, dengan C1 pada nomor 1 adalah 0,093J dengan delta I-nya adalah 0,877J. Nomor 2, 0,031J dengan delta I-nya adalah 0,939J. Dengan nomor 3, 0,021 dengan delta I-nya adalah 0,76J. Dengan nomor 4, 0,056J dengan delta I-nya adalah 0,914J. Dengan nomor 5 yaitu 0,58J dengan delta I-nya adalah 0,39J. Yaitu dengan jumlah 0,97J dengan delta maksimalnya adalah 3,88J. Dan kapasitas kalorimeter yang diperoleh adalah 4,85J. Nah, selanjutnya pada nomor 4, hitunglah kapasitas kalor jenis logam dengan memakai rumus di atas dan masukkan hasil yang diperoleh. Pada C1, nomor 1, 0,22J dengan delta I-nya adalah 1,133J. Nomor 2, 0,20J dengan delta I-nya 1,15J. Dengan nomor 3, 0,033J dengan delta I-nya adalah 1,32J. Dengan nomor 4, 0,4J dengan delta I-nya adalah 0,95J. Dengan nomor 5 adalah 0,50J dengan delta I-nya adalah 0,853J. Dengan hasil 1,353J dengan delta maksimal itu 5,412J. Yang kelima, kapasitas kalorimeter yang diperoleh memenuhi yaitu C sama dengan 6,765J. Tugas akhir yaitu kemukakan pendapat saudara tentang pengaruh perubahan suhu terhadap volume gas ideal dan bagaimanakah tekanan saat gas dipanaskan atau didinginkan. Jawaban saya adalah suhu berbanding lurus terhadap volume. Hal ini tampak ketika tekanan konstan, kemudian suhu gas berkurang. Kemudian volume juga berkurang. Grafik yang dihasilkan berbentuk linear, bahkan hampir konstan karena pengaruhnya yang teratur. Yang kedua, kemukakan pendapat saudara tentang pengaruh jumlah molekul terhadap volume gas ideal. Bagaimanakah volume tekanan saat jumlah molekul ditambah atau berkurang? Jawabannya adalah jika jumlah volume gas dan suhu dijaga tetap konstan, maka tekanan berbanding terbalik dengan volume. Dan jika suhu berubah dan jumlah molekul dijaga tetap konstan, maka tekanan atau volume akan berubah dalam proporsi langsung terhadap suhu. Yang ketiga,
Bagaimanakah pendapat saudara? Apakah yang menyebabkan terjadinya perbedaan kecepatan molekul gas berat dan ringan? Jawabannya adalah yang pertama, semakin meningkatnya temperaturnya, maka kecepatan gerak molekul-molekul gas juga semakin meningkat. Yang kedua, semua gas pada temperatur yang ditentukan memiliki energi kinetik rata-rata yang sama. Yang ketiga, molekul gas yang lebih ringan bergerak cepat dibandingkan molekul gas yang lebih berat. Yang nomor 4, buatlah kesimpulan. Jawaban dari saya adalah berdasarkan pada hasil praktikum, perubahan suhu berbanding lurus dengan volumenya. Lalu, semakin banyak volume pada suatu ruangan, maka tekanannya semakin besar. Pada gas relatif, semakin tinggi suhu, maka gerak molekul gas semakin cepat. Sehingga gas ringan bergerak lebih cepat berdasarkan yang mempengaruhi teori kinetik gas adalah tumbukan dan energi kinetik. Hal ini sesuai dengan persamaan PV sama dengan nRT. Sekian penjelasan dari saya. Maaf jika ada kesalahan kata dan pengurangan dalam penjelasan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.